Hai guys, selamat datang di channel nonton film. Pada video kali ini gue akan membahas salah satu film yang berjudul Open Grave 2013. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian semua sehat selalu dan memurahkan rezekinya ya. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur filmnya. Film memperlihatkan seorang pria parubaya terbangun dari galian tanah yang sangat besar. Dilihat dari kondisinya sih, pria itu baru saja mengalami jatuh dari ketinggian yang sama sekali lupa dengan kejadiannya. Bisa dibilang nama pria ini kita sebut saja Joe. Joe yang menemukan sebuah kunci dan korek api di saku celananya langsung menyalakan korek tersebut. Yang tanpa disadarinya, ia langsung terkejut karena ternyata dirinya berada di tengah-tengah tumpukan mayat yang kondisinya sangat mengenaskan. Joe yang tidak sengaja menemukan pistol lalu melihat seorang wanita menatapnya dari atas galian dan ia pun langsung bergegas naik ke atas galian tersebut. Dan sesampainya di atas galian tersebut, Joe yang mengikuti wanita itu ke sebuah rumah tengah hutan langsung mendapati beberapa orang membicarakan tentang dirinya. Apakah layak untuk diselamatkan atau tidak? Joe yang mendengar hal tersebut langsung menodongkan pistol ke arah mereka yang dimana salah satu dari mereka bernama Lucas menodongkan juga shotgun ke arahnya. Dan di saat itu juga lah salah satu dari mereka mengalami kejang-kejang. Yang setelah pria itu tersadar ia mengaku bahwa dia tidak mengingat apa-apa sama sekali. None of us do. Mereka yang menemukan 4 kartu identitas di saku celananya masing-masing bernama Lucas, dan wanita berambut putih bernama Sharon, pria berjaket hitam bernama Michael, dan pria berambut kucal bernama Nathan. Dan yang terakhir wanita yang menolong John, yaitu wanita yang tidak memiliki identitas sama sekali, seperti halnya lainnya. Wanita yang tidak diketahui nama dan identitasnya itu tidak mengalami hilang ingatan, yang secara tidak langsung wanita tersebut tahu akan semua hal yang terjadi sebelumnya. Namun permasalahannya wanita tersebut tidak bisa berbicara, yang dimana ia adalah tunawicara. Di saat mereka menyusuri rumah tersebut, ia mencari tahu siapa sebenarnya mereka semua. Joe dan Nathan menemukan sebuah ruangan di mana ruangan tersebut penuh dengan persediaan makanan. Serta terdapat kalender tanggal yang menandai 18 April atau tepatnya 2 hari lagi. Joe yang penasaran pun menanyakan kepada wanita bisu itu untuk menjelaskan maksud dari tanggal 18 April, yang dimana wanita itu malah kebingungan untuk menyampaikan hal tersebut. Di sisi lain, Michael yang menemukan sebuah lemari yang penuh dengan senjata dan amunisinya menunjukkan kemahirannya merakit sebuah senjata. Dan ia mempertontonkannya yang teman-temannya menyebut Michael adalah sebuah prajurit atau polisi. Scene berpindah kepada Sharon dan Joe yang dimana Sharon menyuruh Joe untuk membersihkan diri dan menaburi antibiotik ke luka tangannya. Di saat Joe mandi, ia membersihkan luka tangannya dan ia mengingat pertama kalinya dan itu hanya sekejap. Bersamaan dengan hal tersebut, wanita yang bisu itu telah melarikan diri ke arah hutan, yang dimana Michael dan Nathan pun ditugaskan untuk menjaga rumah sedangkan Joe, Lucas, dan Sharon pergi ke hutan untuk mencari wanita tersebut. Di saat itu juga, Michael dan Nathan memanfaatkan waktu untuk mempelajari buku-buku yang ada di perpustakaan tersebut. Nathan menyadari bahwa dirinya paham dan bisa berbahasa Latin, yang artinya Nathan tersebut adalah orang Eropa. Berpindah lagi ke Joe yang sedang berada di dalam hutan yang secara tidak sengaja yang mendapatkan kembali kilas balik dirinya yang sedang membawa mayat yang memiliki kuda laut di tubuhnya. Tetapi Joe juga belum paham dengan apa isi ingatan tersebut. Di saat menelusuri hutan tersebut, mereka bertiga disuguhkan beberapa mayat yang diikat di pohon dengan tali berduri. Yang tepat di saat itu juga, mereka mendengar suara teriakan wanita yang berasal dari rumah gubuk kecil. Yang nggak tahunya, itu adalah si bisu yang sedang menyuapi wanita gila yang sedang dipasung. Serta di saat itu juga, wanita gila itu memandang Joe dan langsung mengamuk pada Joe yang katanya ia sudah menculik anak satu-satunya perempuan tersebut. Keesokan paginya, Joe, Lucas, Sharon, dan Nathan pun memutuskan pergi ke hutan untuk mencari tahu lebih banyak informasi lainnya. Sedangkan Michael ditugaskan untuk menjaga wanita bisu itu di dalam rumah. Yang setelah keempatnya pergi, Michael tiba-tiba mendengar suara orang pria yang sedang kesakitan. Dan tanpa pikir panjang pun, Michael menyuruh wanita bisu itu untuk tetap di dalam rumah, sedangkan dirinya akan pergi ke sumber teriakan tersebut. Setibanya di sana, Michael yang menemukan seorang pria sedang tersangkut di kawat duri pembatas mencobanya membantu keluar yang tiba-tiba Scene berpindah kepada Joe dan kelompoknya yang sedang tidak sengaja menemukan 2 mobil yang ditutupi rating-rating. Yang ternyata kunci yang ada pada Sharon dan Nathan adalah kunci kedua mobil tersebut.
Di dalam salah satu mobil, mereka menemukan sebuah foto di mana foto itu menunjukkan Lukas, wanita bisu, Michael, Sharon, dan Nathan sedang berfoto bersama. Yang Lukas pun mulai curiga dengan Joe sebagai orang asing karena ia tidak ada dalam foto tersebut. Di saat itu jugalah wanita itu mendatangi dan memberitahu mereka bahwa Michael sekarang ini kondisinya sekarat akibat diserang oleh pria yang tepat ada di depannya. Dan yang tanpa basa-basi lagi, Joe yang ingin membalaskan perbuatannya pun langsung menembakkan 2 peluru tepat ke kepalanya sampai tewas. Joe dan Sharon yang sedang mencari tahu daerah ini dengan menekan sebuah mobil dinampakkan sebuah gedung yang besar. Dan di situ ditemukan sebuah tulisan nomor 18 pada pagar pembatas yang dimana Joe pun langsung dibuat akan penasaran dengan angka 18 tersebut. Yang tanpa disangka-sangka saat Sharon dan Joe sedang memeriksa gedung ada seorang bocah laki-laki yang berlari menghindari mereka. Joe dan Sharon pun langsung mengejarnya yang akan tetapi bocah tersebut mengunci dirinya di salah satu gedung yang sudah digembok dengan kunci baja. Joe yang melihat bocah itu melalui celah mencoba mencari tahu apa yang dia tahu tentang semua ini, yang dimana si bocah tersebut langsung berteriak dan menyebut nama Joe agar pergi dari sini. Scene berpindah dengan memperlihatkan Lukas yang tiba-tiba sakit di bagian kepalanya, dan ia melihat kilas balik anak yang menunjukkan kepadanya bahwa dia telah mengenal wanita bisu tersebut. Di saat itu juga Lukas yang memegang keras tangan wanita bisu tersebut ditentangkan oleh Nathan yang menyuruhnya untuk beristirahat. Yang pada akhirnya Nathan dan wanita itu memutuskan menemui lagi wanita gila yang berada di dalam gubuk kecil untuk mencari tahu informasi tambahan. Dari sini sih Nathan memiliki firasat bahwasanya ia mengenali wanita gila tersebut. Yang kemudian Nathan memutuskan untuk pergi mengikuti jalan di sekitar danau dan menyuruh wanita bisu itu untuk kembali ke rumah. Singkat cerita, Nathan akhirnya tiba di sebuah desa di mana desa itu terdapat beberapa mayat dari penduduk-penduduk di situ. Di saat melihat jasad-jasad dan menyusuri lokasi tersebut, Nathan yang menemukan kacamata dan memakainya menyadari bahwa kacamata itu adalah miliknya. Dan di saat membuka pintu, Nathan dikejutkan dengan wanita gila tersebut dengan menggendong anaknya di dalam sel. Yang tanpa disangka-sangka, Nathan memanggilnya Helen, yang membuat wanita tersebut langsung mengamuk di hadapannya. Yang di saat itu juga Nathan yang ingin kembali ke rumah dihadapkan dengan beberapa orang yang menghampirinya layaknya seperti zombie. Berpindah lagi ke Lukas yang sedang keluar dari rumah tak sengaja menemukan sebuah ruangan bawah tanah di samping rumah tersebut. Yang dimana di ruangan bawah tanah ia menemukan wadah kaca yang berisi otak manusia dan monitor CCTV. Dan Lukas yang menemukan kamera itu pun kemudian mengeplay video tersebut di dalamnya, yang dimana video tersebut mengingatkan Joe yang sedang melakukan eksperimen untuk menemukan obat penawar atau vaksin virus mematikan. Di video tersebut, Joe mengatakan bahwa ini adalah hari ke-96 dari beberapa pengertian yang ia buat dan salah satu objek penelitiannya adalah Lukas dan wanita si bisu. Yang dimana video itu menampilkan Joe yang sedang memberikan suntikan obat penawarnya agar objek tersebut sembuh dari virus mematikan. Tetapi sayangnya obat itu memiliki efek samping, yaitu akan mengalami ketidaksadaran untuk sementara waktu dan setelah bangun ia akan mulai kehilangan ingatannya. Dari sini sih kita bisa menyimpulkan bahwa Joe adalah sebuah dokter yang sedang dikirimkan untuk melakukan penelitian obat penawar virus tersebut. Di tempat lain, Joe dan Sharon yang tidak sengaja bertemu dengan beberapa orang yang sedang memotong kayu bakar langsung dikejar oleh orang-orang tersebut sambil membawa kapak. Ya, kalau dilihat-lihat sih orang-orang tersebut sudah terpapar virus yang untung saja Joe dan Sharon pun bisa melarikan diri dari kejaran tersebut. Sesampainya di rumah, Joe dan Sharon dihadang oleh Lukas yang mengatakan bahwa dirinya tahu siapa Joe sebenarnya. Dan dia telah melakukan penelitian gila terhadap mereka semua. Sharon yang tidak percaya akan hal itu langsung melihat video rekaman tersebut yang akhirnya Sharon pun percaya bahwa Joe adalah orang jahat di balik semua ini. Tanpa basa-basi lagi, Lukas langsung melumpuhkan Joe dan menyuruh paksa Joe menjatuhkan diri ke galian para mayat dan apabila tidak mau, dia akan ditembak mati oleh Lukas. Sesampainya di rumah, Lukas yang mulai mengalami gejala zombie mendesak Sharon dan wanita bisu itu untuk pergi dari rumah ini. Yang tempat disangka-sangka, Lukas sudah menjadi zombie dan secara agresif menyerang mereka berdua. Yang untung saja Sharon tidak telat untuk menyelamatkan wanita bisu itu. Setelah kejadian tersebut, wanita bisu itu menyelamatkan Joe untuk kedua kalinya. Joe pun langsung memberitahu wanita bisu itu bahwa besok adalah tanggal 18 yang dimana mereka harus menemukan jawaban apa yang terjadi di tanggal tersebut. Dan kita diperlihatkan Joe yang memutuskan kembali seorang diri ke gedung untuk menanyai bocah yang pernah ia jumpai sebelumnya.
Yang setibanya di gedung, Joe pun tidak menemukan bocah tersebut dan ia malah menemukan box kosong berwarna coklat yang teringat kembali tentang kilas baliknya, di mana ia memberikan box berisi vaksin ke seorang kurir untuk diberikan ke prajurit militer. Kemudian Joe yang sedang mendengar suara dari ruangan medis menodongkan shotgun kedua pasien yang sudah terinfeksi menjadi zombie. Pada saat itu juga lah Joe pun yang tidak sengaja menjatuhkan kunci mobilnya yang membuat si zombie itu mengambil kunci dan memakannya. No. Ketika hari semakin gelap, Joe bertemu beberapa orang di jalan yang sedang memindahkan barang di sebuah mobil yang mengalami kecelakaan. Salah satu dari mereka ternyata bocah tersebut yang dicari oleh Joe. Di tempat lain, Nathan yang akhirnya mendapatkan semua ingatannya langsung kembali ke rumah dan bertemu dengan Sharon. Di saat itu juga lah yang tanpa mereka sadari para zombie sudah mengetahui keberadaan Nathan dan Sharon. Menjelang pagi dan tepatnya tanggal 18, Nathan yang mendengar suara helikopter keluar rumah dan melihat zombie-zombie di sekitarnya sudah mati tanpa ada yang tersisa. Namun, di saat Nathan bergerak kepada tim penyelamat, ia malah ditembak mati, yang dimana John dan Sharon pun langsung segera mungkin melarikan diri. Yang tanpa diketahui oleh Joe, Sharon malah ditusuk dari belakang oleh si zombie yang membawa pisau tersebut. Joe yang marah pun langsung mengarahkan shotgun tersebut dan ia langsung menembakkannya tepat di kepalanya. Di saat suara tembakan Joe didengar oleh tim penyelamat, ia pun langsung menjatuhkan diri ke galian para mayat dan menyuntikkan diri dengan vaksin tersebut. Sehingga mereka akan mengalami ketidaksadaran sebentar dan jika sudah terbangun akan mengalami kehilangan ingatan seperti gambaran awal film dimulai. Oke deh guys, mungkin sekian aja ringkasan alur cerita film ini. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Saya pamit undur diri. Dadah.